Tom Hay. Tom Hay. Sekarang kan kebugarannya masih ini setelah tidak bermain gitu kan. Bahkan lebih bugar Tom Lembong dibanding Tom Hay kan. Udah bebas, dapat abolisi. Kita balik lagi nih soal peluang di putaran keempat. Kalau misalnya putaran keempat kita peringkat 2 apa ya? Peringkat 3 ya? Bisa ke putaran kelima, berarti lawan Bolivia gitu ya? Tapi kunciannya gini, kalau kita bisa sekali menang, sekali imbang kita lolos. Sekali menang, sekali imbang. Sekali imbang kita lolos. Lolos langsung. Langsung. Ke ke Piala Dunia. Tapi kalau kita sekali menang, potensinya ya kita ke babak kelima gitu kan. Jadi kunciannya itu ya, harapan saya Arab Saudi kan juga tim nasionalnya lagi nggak bagus-bagus juga, walaupun menang lawan Macedonia kan susah payah juga dia kan. Ya, kenapa? Udah full tim. Ada problem sebenarnya yang dihadapi Arab Saudi saat ini. Tim nasionalnya nggak seperti dulu. Kenapa? Karena terlalu eksodusnya pemain-pemain asing di sana kan. Iya, Pemain tim nasional Arab Saudi sekarang lebih banyak jadi pemain cadangan di timnya, di Gara-gara klubnya. Ronaldo ya. Iya, gara-gara Ronaldo CS datang ke sana. Artinya apa? Saya ingin mengatakan problem ini juga akan dihadapi oleh Indonesia ke depan dengan 11 pemain asing. Iya kan? Iya. Sekarang kan? udah gitu. Nah, sekarang orang tidak merasakan itu semua. Kenapa? Karena kita masih menggunakan diaspora. Iya kan? Sehingga kemudian nggak dilihat itu semua. Padahal itu akan membuat kompetisi tim nasional kita ini kualitas pemain tim nasional kita akan sangat rendah, dan itu yang dialami Arab Saudi. Bukan mustahil Arab Saudi tidak akan lolos untuk pertama kalinya nih setelah ke Piala Dunia. Dan yang paling saya punya keyakinan, Piala Dunia selalu ada kejutan. Moga-moga Indonesia bikin kejutan. Amin, amin ya Allah. Walaupun secara ini belum layak. Ya, tapi kan gini, Islandia kan bisa bikin kejutan. Iya, Islandia tuh. Iya kan? Lolos ke Piala Dunia, artinya potensi itu ada juga di Indonesia gitu. Bisa tahan Arab Saudi. Irak juga tidak begitu bagus belakangan kan, hanya menang 1-0 lawan Thailand di final Piala King Cup kan itu kan. Dan ada potensi juga dengan perubahan yang ada saat ini. Iya, dengan potensi pemain yang ada saat ini, ya ada potensi kita bikin kejutan. Saya ingin mengatakan bahwa tim nasional kita saat ini dari komposisi pelatihnya itu adalah yang termewah sepanjang sejarah PSSI. Sekarang ini ya. Iya, dengan nama-nama yang sangat besar. Jangan dari Patrick Kluivert loh, dari atas dong. Johan Cruyff, Jordi Cruyff sebagai konsultan teknis. Ada Patrick Kluivert, ada kemudian Gerard van den Berg, ada Denis Lazzat, terus ada Alexander Wade sekarang. Kemudian di komposisi pelatih ini Frank Kempen, ya kan, di U20. Mewah sekali. Pemainnya juga yang termewah sepanjang sejarah Indonesia gitu. Saya jadi teringat 1938 kita lolos Piala Dunia dengan nama Hindia Belanda. Fenomenanya bersama sama sekarang. Oh, berarti ini nanti kayak ya kan, dulu pelatihnya Van Mastenburg dari Belanda. Belanda juga. Pemain-pemainnya banyak kan keturunan Belanda semua kan waktu itu kan. Lu jangan-jangan itu yang dicontoh. Cuma Nasir dan juga Pemain aslinya berapa? Nasir pemain aslinya cuma 3. Selainnya adalah pemain-pemain benar-benar Jan Patiwael gitu kan. Dan 138 nyanyi lagu Tanah Airku juga ya? Artinya apa? Ada kesamaan antara sekarang dengan 1938. Ya moga-moga cocok logi ini berlaku gitu kan. Penerawangan ada sejarah yang berulang. Di timnas kita ada pemain Serie A Italia, ada pemain Ligue 1, Eredivisie. Jangan lupa juga Super League. Iya, ada pemain Indonesia. Ada pemain Persib, jangan lupakan itu. Liga 1 pemain Persija, ada pemain Persija dan ada anak dewa. Aduh. Berarti kalau menang Arab Saudi imbang lawan Irak lolos gitu. Lolos. Piala Dunia World Cup. Cuma permasalahan kan bebannya ada di kita karena kita main 2 kali berturut-turut kan. Arab Saudi nunggu kecapean aja. Arab Saudi nunggu Indonesia capek dulu lawan Irak, dihajar sama ketemu Arab Saudi ketemu Indonesia, kemudian ketemu Irak, tunggu Irak kecape, dihabisi sama Arab Saudi kan gitu kan. Pengaturan ini. Sayangnya emang saya tuh tadinya berharap ini home away biar biar dapat ya. Ataupun kalau mau dimainkan di tempat netral gitu kan, entah itu di Korea, entah itu di Jepang gitu kan, atau di Australia, sehingga kemudian netralitasnya kelihatan. Ini kan di Timur Tengah gitu kan. Dan satu-satunya negara yang bukan dari Timur Tengah peserta babak 4 besar Indonesia. Tadinya ya kalau mau hitungannya Indonesia satu-satunya negara yang bukan di round 4, Indonesia aja tuan rumah dua-duanya itu kan. Tapi permainan Kluivert ini udah
kebaca belum sih maunya di timnas tadi gimanain tuh udah tahu? Saya belum melihat ya, karena selama ini 2 pertandingan terakhir lawan lawan Cina Taipei dan lawan Lebanon kan komposisi berubah-ubah. Iya makanya. Artinya Patrick Kluivert masih mencari komposisi terbaik, walaupun untuk pos-pos tertentu sudah kelihatan gitu kan. Dari belakang 3 Dari back. belakang misalnya 4 kelihatan kan dia mainkan ya? 4 back sekarang. Dari belakang kelihatannya posisi Martin Paes ini akan diambil sama Emil Audero. Kemarin di Liga Serie A Cremonese dia main 9 save loh. 9 Iya kan? save dia. Iya kan, keren Kiper banget. terbaik of the week. Iya, sementara kan Di Serie A. problem dari Martin Paes jarak jauh ke Amerika, ke Arab Saudi kan misalnya gitu. Itu kan bisa jadi problem gitu. Artinya kemungkinan posisi kapten pasti Jai Inces sudah pasti. Cuma permasalahan pendampingnya nih. Ada Rizky Ridho, bahkan kemarin dijadikan Kevin Dix sebagai bek tengah. Iya kan? Iya. Iya kan? Kevin Dix. Kemudian Kevin Perdon dijadikan gelandang. Iya kan? Artinya apa? Artinya masih banyak mencari-cari Patrick Kluivert komposisi terbaik untuk Berarti itu menghadapi bukan round 4. bukan pakemnya yang dia mau seperti itu ya? Nyobain. Pakem permainannya iya, iya kan? Permainannya Pakem iya. permainan yang diinginkan iya. Dia pakai 4-3-3 kan, 4-2-3-1 lah gitu kan. Dia pakai pola itu dengan 4 back sejajar untuk menghadapi Arab Saudi dan juga Irak yang secara kualitas dia punya punya kecepatan dan punya kemampuan untuk membuka ruang kan. Pakai 4 back. Itu udah kelihatannya nanti di round 4 akan pakai 4 back. Sebelumnya kan pakai 3 kan gitu kan. Nah, itu sudah. Kemudian tengah-tengah yang kelihatan Jay Paul Pesci. Sementara misalnya Tom Hay sekarang kan kebugarannya masih ini setelah tidak bermain gitu kan. Bahkan lebih bugar Tom Lembong dibanding Tom Hay kan. Udah bebas, dapat abolisi. Karena kemarin salah selamat datang Tom Hay gitu kan. Netizen kita salah, Tom Lembong yang dijamin selamat datang ke Persib. Bisa aja tuh, Bisa aja Bapak. Iya. Ya jadi itu kan Eliano Raiders ya kan. Juga kan akan kelihatan ketika dia main di Eropa dengan main di Indonesia kan akan sedikit berubah gaya bermainnya. Itu pun akan jadi problem dan bahkan dia akan bergantian main di Persib juga karena Persib punya 11 pemain asing. Itu kan juga akan jadi problem buat dia. Egy Maulana Fikri, Ricky Kabuaya juga berbagi peran. Artinya gini, sebulan ke depan ini kita berharap tidak ada pemain yang cedera. Ragnar tuh fit belum ya? Dan Ragnar belum fit juga, kemarin nggak main juga kan, Masih nggak main 2 kali ini. diragukan katanya. Betul. Belum lagi oleh Romeni yang Oleh kalau Romeni kita udah sebut pasti. sekarang dia 4 pertandingan 3 gol. Ya striker yang paling diharapkan bisa bisa berkontribusi banyak. Emiliano Belum main bagus juga. Bang ya. Marcelino belum main juga. Marcelo belum main. Eliano Raiders ya kan dia bagus ketika melawan Taiwan. Oh iya. Iya kan? Ketika melawan Lebanon nggak Ya, bisa apa-apa nggak bisa juga. apa-apa, ya. Kemarin muncul nama Emiliano Jonathan itu juga. Oh, Emiliano Jonathan di 2 pertandingan dia menunjukkan kelas, tapi sebagai seorang pemain individual. Saya belum melihat dia bermain sebagai sebuah tim gitu kan. Oke, secara individu dia gocek dari sayap gitu kan pergerakannya. Tapi secara tim dia belum menemukan chemistry. Berapa kali crossingnya tidak begitu sampai kepada Mauro Zilstra, ke Ramadan Sananta. Karena lawannya gitu kan. baru Cina Taipei dan Lebanon ya. Betul, ditambah usianya kan masih muda 21 tahun. Artinya Utrecht belum ya? matang, iya kan dari Utrecht. Sama juga Mauro Zilstra kan berapa kali tuh bola disundul nggak kena atau tidak bola-bola crossing tidak bisa dimaksimalkan untuk jadi gol gitu. Lagi-lagi Jadi kan sekarang problem sepak bola kita selain mental fisik juga kan. Ditambah lagi main di Timur Tengah yang panas. Ya kan, pemain kita rata-rata dari Eropa. Ini problem ini. Tapi stadionnya ada AC katanya. Ya stadionnya, emang kita main bolanya di stadionnya, kan mainnya di lapangannya. Kalau capek usaha ini. Nah, jadi sekarang tugas Patrick Kluivert adalah tidak lagi mengedepankan ball position dan sebagainya, karena ekspektasi orang adalah ya sepak bola resultan, mengedepankan hasil. Kalau kita acaranya mau menang, ya kita harus cetak gol lebih banyak dari lawan kita. Yes. Ya. Penting ada waktu, masih ada waktu. Semoga ini dimaksimalkan dan kita tahu caranya ya. Solusi buat ngatasin Indonesia lawan Arab Saudi, lawan Irak, tinggal menang imbang. Betul. Tapi lagi-lagi ada juga berita terbaru adalah kita hanya dapat jatah 10% tiket penonton. Oh, di kandang sana? Di sana dari kapasitas sekitar 35.000 kita hanya dapat 3.000. Kan Bang Akmal sendiri yang bilang doa orang terzolimi itu selalu dikabulkan. Ya, bisa. Semoga itu bisa terjadi dan saya pikir potensi kejutan ada kan, gitu kan. Kalau istilahnya ya an-nasu mudabbir wallahu muqaddir. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Nah, yang penting kita usaha untuk bisa bikin kejutan di babak keempat. Saya TGPF itu kasus Kanjuruhan. Iya.
Saya dan itu selesai kerjanya cuma 10 hari waktu itu. Selesai SK-nya tanggal 4, selesai tanggal 14 sudah selesai dan sudah diserahkan sama Jokowi. Nah, kalau misal mafia ini terkait dengan Satgas Mafia Bola. Yes. Ada Satgas Mafia Bola Kepolisian yang dipimpin oleh Pak Irjen Asep Adisweri yang sekarang jadi Kapolda Metro Jaya. Ada Satgas Mafia Bola Independen yang dipimpin oleh Marwar Sirait. Saya ada di situ gitu. Yeah. Kalau mau bicara mafia bola masih banyak dan masih ada gitu kan. Kerjanya apa ini? Kerja mereka apa ini? Udah nggak kerja lagi apa gimana itu? Apa? Kerja sih masih tetap komunikasi dan masih ada yang dikerjakan. Tapi sekarang kan intensitasnya untuk di Liga 1 ya sudah agak menurun setelah adanya Pasca-Par. Pasca masuk PAR, potensi match fixing itu agak sedikit menurun. Tapi itu potensinya terjadi biasanya di fase-fase krusial 5 pertandingan terakhir. Ya kan? Oke. 5 pertandingan terakhir yang secara indikasi ada potensi ke arah itu. Tapi kan kita tidak kemudian menjustifikasi bahwa itu terjadi, harus ada investigasinya dulu gitu kan. Misal tiba-tiba Arema yang menang 5-0 lawan PSS Sleman, di kandang kalah 2-0 dari Semen Padang gitu kan. Ya kan, orang pasti bertanya-tanya ada apa nih gitu kan. Apakah kasih jalan ke Semen Padang untuk tetap bertahan, kan seperti itu. Ya kan, itu kan perlu ada investigasi juga yang dilakukan gitu kan. Dan juga harus ada barang buktinya. Kita juga nggak bisa nggak bisa kemudian kan nih menuduh gitu kan. Kan kalau kita menuduh nggak ada buktinya itu kan jadi masalah gitu. Itu di Liga 1 gitu kan. Dan potensi-potensi itu bisa terjadi, apalagi ya mohon maaf ya, kita juga menurut saya kita harus antisipasi dengan membludaknya pemain asing. Kan match fixing itu bukan ini, bisa match fixing itu kan yang bermain bandar judi. Ya kan? Bisa juga bermain lewat pemain. Ya kan, misalnya pemain satu tim 11 pemain dari satu agen, kan bisa juga dikondisikan seperti itu. Artinya ini kecurigaan ini yang kita harus antisipasi gitu kan. Bahkan saya sering ngobrol sama pemilik klub, kalau bisa beli pemain jangan dari satu agen, kan bisa aja dimainkan oleh agen pemain itu sendiri. Ketika dia punya pemain depan, pemain tengah, pemain belakang, tinggal telepon pemain agen, lu besok buka ya belakang, yang depan jangan cetak gol, yang tengah lepas, kan bisa seperti itu. Ya kan? Dan itu potensi itu terjadi. Sebenarnya kan match fixing yang terjadi di kita bukan karena situs judinya, bukan. Orang yang masang judinya. Jadi dia masang untuk mengubah ininya gitu, untuk mengubah misalnya di situ pur berapa. Dia ubah yang ternyata yang online yang untungin dia sebagai petaruh di situ gitu. Dan sampai masuk lapangan. Kemudian yang kedua misalnya Liga 2 itu juga masih bahaya gitu kan. Masih ada ya misalnya dalam tanda kutip istilahnya adalah match setting. Ada tim-tim tertentu yang sudah dipersiapkan untuk lolos dan sebagainya. Nah, itu kan sering Betul. Dan itu kan fenomena itu masih ada. Apalagi Liga 3. Jual beli pertandingan masih ada. Saya kemarin sebenarnya mendapatkan bukti konkret Liga 3. Gitu kan. Ada beberapa yang saya laporkan karena yang bisa menyidik kan kepolisian. Gitu kan, untuk kasus-kasus itu gitu. Cuma akhirnya tidak ada pengakuan, tapi tidak ditemukan barang bukti yang bisa kemudian masuk ke ranah pengadilan gitu kan. Nah, tapi kan sebenarnya ada kasus-kasus sebelumnya juga yang sebenarnya bisa kita angkat gitu kan. Cuma kan sekarang lagi-lagi konsentrasi kepolisian kan tidak cuma di di sepak bola juga. Nah, ini yang menjadi problem, saya pikir gitu. Nah, mumpung lagi ngobrol di sini, ini asik juga kalau sekarang kan kepolisian dalam tanda kutip ya citranya lagi tidak bagus gitu. Ya kan, pasca kemarin kerusuhan ya kan. Presiden juga rencana reformasi kepolisian gitu. Saya dulu waktu zamannya Pak Tito Karnavian, saya sama pasca 212 itu kan. Iya, 212 ya. Sama ya, itu. Pasca 212 terus ada kejadian di Irian Jaya. Saya sama Najwa Shihab ngadep sama Pak Tito. Pak, mau nggak citra polisi naik? Gimana caranya? Bikin Satgas Mafia Bola, tangkepin yang main-main di bola gitu kan. Nah, sekarang saya mau ngomong itu juga gitu kan di sini kan. Ini kalau kemudian polisi ingin kemudian lebih dekat kepada masyarakat pasca problem-problem yang terjadi termasuk tragedi Kanjuruhan. Yang pertama kawal sepak bola kita, kalau perlu tangkap tangan orang-orang yang bermain kotor di sepak bola kita. OTT gitu kan. Kalau KPK bisa, kejaksaan bisa, polisi juga harus bisa untuk kasus ini karena gampang sekali. Yang kedua adalah mengawal dibukanya supporter away. Ini kan bisa bagian dari pendekatan sosiologis lewat sepak bola
polisi dengan masyarakat gitu kan. Dan ini bisa menciptakan citra yang baru buat bagus, masyarakat. Jadi udah boleh lagi supporter away, polisi Mungkin dibatasi, menjaganya. misalnya yang masih rawan Persija Persib dibatasi, dibatasi. tidak Kualitasnya boleh tinggi semua. Tapi perlu dicoba misalnya hanya ketika Persib jadi tuan rumah lawan Persija, setidaknya 100 supporter Persija bisa datang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api dengan dikawal oleh Boboto dan Pampel, datang, pulang dan pergi. Nanti giliran tandang balik Persija tuan rumah, Persib coba 200, ya kan? Habis itu lama-lama kan itu sambil dibangun kemudian budaya untuk saling asuh atau datang dan jaga gitu kan. Datang supporternya, jaga kawannya kan seperti itu. Berarti hashtag jaga kawan ini. Harus ada ini ya. Jaga Indonesia. Jaga Indonesia kan, sekarang jaga kawan nih. boleh. Save our supporter. Save our supporter, save our soccer, save our country. Oke, sayang waktu kita terbatas. Pengen banget ngobrol panjang lebar sama Bang Akmal. Siap, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Karena sepak bola tidak cukup 2 kali 45 menit kan. 2 kali 24 jam juga tidak cukup. Hanya tamu yang wajib lapor. Oke, Bang Akmal, sekali lagi terima kasih banyak ya Bang ya. Oke. Nanti Terima kasih banyak ya Bang ya. kita undang lagi ketika Indonesia udah lolos Piala Dunia. Amin. Gua sih optimis bro, optimis. Kita harus membangun optimisme. Harus membangun gitu kan. optimis. Hanya Kita bahas ini optimis. orang yang optimis yang yakin dengan kemampuannya. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Akmal, terima Oke. kasih Bang Roy. Kita Terima akan kasih semua. berjumpa di episode Sikat Tipis berikutnya. Sampai jumpa.